Surabaya telah memiliki kebijakan tanpa rokok sejak tahun 2019. Aturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok di ruang publik. Namun, hingga saat ini, pelanggaran masih sering ditemukan. Apakah kebijakan ini sudah berjalan efektif? Atau justru hanya menjadi aturan di atas kertas? Selamat pagi rekan-rekan. Rapat hari ini kita fokuskan pada evaluasi implementasi kawasan tanpa rokok di Surabaya. Nah, banyak nih laporan yang kita terima terkait kawasan tanpa rokok ini yang masih banyak banget terjadi di lapangan. Padahal kan kebijakan ini juga udah dilengkapi dengan sanksi ya. Menurut rekan-rekan nih, gimana pandangannya? Terima kasih. Kalau hasil dari kajian kami itu permasalahan utama itu terletak pada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan kawasan tanpa rokok. Banyak masyarakat yang masih merokok di area terlarang seperti halte, kemudian taman, bahkan juga fasilitas pendidikan. Selain itu, penegakan sanksi juga belum optimal. Denda memang ada, tapi penerapannya masih belum konsisten. Saya setuju, selama ini pendekatan kita lebih banyak bersifat persuasif ya, seperti sosialisasi dan imbauan biasa. Namun tanpa penegakan hukum yang tegas, masyarakat itu justru menganggap aturan ini nggak serius. Kalau begitu, apakah kita perlu memperkuat penegakan hukum? Kalau saya cenderung setuju karena tanpa efek jerah pelanggaran akan terus terjadi. Namun kita juga harus tetap berhati-hati. Jika terlalu represif, itu masyarakat juga bisa merasa tertekan dan bahkan menolak kebijakan ini. Tapi kalau terlalu lunak, kebijakan ini tidak akan efektif. Dan kita sudah lihat sendiri bagaimana pelanggaran masih tinggi. Masalahnya itu bukan hanya pada sanksi, ada faktor kesadaran masyarakat yang belum maksimal, edukasi juga masih rendah. Jadi kita menghadapi dilema ya antara penegakan hukum sama penerimaan masyarakat. Iya, jika kawasan tanpa rokok ini nanti berjalan optimal, dampaknya sangat positif. Lingkungan jadi lebih sehat dan masyarakat juga terlindungi dari paparan asap rokok. Namun jika tidak, dampaknya itu juga bisa serius, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga bisa menurun. Yes juga sih, selain itu pengelolaan kawasan juga terbebani karena mereka harus lebih mengawasi, menyediakan fasilitas merokok, sementara dukungan aja belum maksimal. Jadi kita perlu solusi yang tidak hanya tegas nih, tapi juga realistis. Apa usulan konkret? Yang pertama, kita perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi, khususnya terkait sanksi. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa sanksi itu benar-benar diimplementasikan dan memberikan efek jerah. Kedua, pengawasan harus diperkuat, bisa melalui monitoring rutin, laporan berkala, dan inspeksi langsung di lapangan. Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas sektor seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan aparat lainnya harus bekerja secara terkoordinasi. Selain itu, edukasi masyarakat juga perlu ditingkatkan. Tidak hanya sosialisasi, tetapi pendekatan berbasis komunitas agar lebih efektif. Bagaimana dengan anggaran? Kita perlu memastikan adanya dukungan anggaran untuk membantu membuat rambu, kemudian sosialisasi, dan juga fasilitas khusus untuk merokok. Dan juga membuka kanal pengaduan masyarakat agar publik itu bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Baik, kita sepakat bahwa penguatan implementasi KTR juga harus dilakukan melalui pendekatan yang seimbang, yaitu kombinasi antara edukasi, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas sektor. Kawasan tanpa rokok adalah upaya melindungi masyarakat agar hidup lebih sehat. Dan keberhasilannya bergantung pada kita semua. Dukung kawasan tanpa rokok di Surabaya.